Apakah pasal penistaan agama hanya berlaku untuk agama Islam saja, Pak? Apakah boleh kita nolak digusur oleh pemerintah yang mau membuat jalan tol? Nggak boleh. Misalkan Oke, tiba-tiba oke. ada seorang wanita cantik seperti Anya Geraldine, misalkan tiba-tiba diperkosa lah oleh si orang gila ini. Apakah si orang gila ini bisa dipidanakan atau tidak? Halo masyarakat konvensional pada umumnya yang bingung akan hukum di Indonesia ini, yang dimana nenek pencuri kayu divonis 1 tahun penjara dan yang korupsi 300 triliun divonis awal 6,5 tahun penjara saja. Kelihatan tidak adil bukan? Bahkan seorang kakak yang lindungi adiknya dari begal malah jadi tersangka. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menurut saya sebagai masyarakat konvensional pada umumnya ini merasa aneh. Jika kalian merasa hukum di Indonesia terlihat aneh dan membingungkan, silahkan subscribe channel ini karena kita akan bahas hukum-hukum yang ada di negara tercinta kita ini. Mulai dari hukum keluarga, hukum pidana, sengketa lahan, hukum hutang pihutang. Nah, buat kalian yang suka ngutang, dengerin ini. Dan masih banyak hukum lainnya yang akan kita bahas dengan penyampaian yang mudah dipahami, bahkan anak SD sekalipun semoga bisa mengerti. So, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Sejarah hukum. Halo Pak, ini ada pertanyaan dari masyarakat konvensional dan netizen ini yang mau nanya tentang hukum. Pertanyaan pertama, apa hukumnya jika kita beli barang hasil curian dan si penjual membuat surat pernyataan bukan hasil curian? Apakah jika suatu saat kita kena kasus, kita akan kena, Pak? Jawabannya tergantung hasil pemeriksaan kepolisian. Kenapa jawabannya tergantung hasil pihak kepolisian kan, Pak? Kan kita nggak tahu gitu. Misalkan kita beli barang, beli motor, beli mobil, terus kita nggak tahu itu hasil curian, tapi tiba-tiba dia ngasih surat pernyataan nih bukan hasil curian. Tapi suatu saat rumah kita digerebek, Pak. Ini kita harus gimana nih, Pak? Kan kita nggak tahu. Jadi gini, kalau kita beli barang, kemudian kita pegang jaminan apa berupa surat pernyataan ya, barang ini bukan barang curian gitu ya. Ternyata suatu hari nanti kita diperiksa polisi gitu ya, kita ditangkap dianggap sebagai komplotan atau penadah gitu ya. Di kepolisian itulah kita nanti buktikan, karena begini, polisi itu akan memeriksa kronologis kita mendapatkan barang dengan cara apa gitu. Apakah beli secara online, apakah kita kenal atau tidak dengan penjualnya, apakah transaksinya tiba-tiba saja, itu nanti polisi akan meminta keterangan kita. Dari keterangan itulah polisi bisa simpulkan, oh ini baru kenal, ini baru beli, sehingga bukan bagian dari komplotan gitu. Atau sebaliknya, ini bagian dari komplotan sebetulnya gitu, antara penadah dengan pencurinya gitu. Hanya berlindung di surat pernyataan gitu, seolah-olah ini bukan barang curian gitu. Jadi surat pernyataan itu menjadi tidak ada gunanya gitu, karena kalau itu ada gunanya, ini sangat rawan untuk disalahgunakan. Jadi Pak, misalkan nih, saya punya teman udah lama banget gak ketemu gitu. Tiba-tiba dia nawarin mobil, terus dia ngasih surat pernyataan gitu. Apakah karena kita kenal juga kita bisa kena, atau memang tergantung penyelidikan nantinya, Pak, kalau kayak gitu? Ya betul, jadi kenal itu hanya salah satu petunjuk ya, atau salah satu indikasi bahwa ini memang sudah ada hubungan sebelumnya ya, hubungan pertemanan misalkan. Tapi dari situ polisi atau penyidik kepolisian ya, nanti akan menggali lagi lebih dalam lagi, ini transaksinya apa ini gitu. Pertemanan iya tidak dilarang, tapi transaksi ini apa? Apakah karena memang kenal kemudian transaksi, tapi dalam transaksi ini tidak tahu ini pembeli ini apakah barang curian atau tidak tahu. Nah itu bisa dibuktikan nanti di kepolisian. Jadi jangan khawatir, kalau kita memang beli dan kita tidak tahu itu barang curian, kita bisa lolos, itu aman. Berarti penyidik kita jago-jago ya, Pak? Jago-jago. Top buat penyidik kita. Lanjut Pak nih, ada pertanyaan kedua nih Pak. Pertanyaannya sungguh sangat mind blowing Pak. Apakah pasal penistaan agama hanya berlaku untuk agama Islam saja Pak? Kan yang kita tahu ya Pak, beberapa mungkin tokoh-tokoh agama mayoritas kadang kan mungkin bisa menistakan agama, dan ada beberapa kasus juga lah. Tapi kayak mereka tidak terpidana, sedangkan kayak yang kita tahu kayak Bapak Ahok gitu, yang sekali menistakan agama langsung kena gitu. Tapi dari segi mayoritas itu nggak kena. Oke. Jadi kalau kita bilang secara hukum ya, ini bukan kita hindari opini pribadi ya. Kita lihat secara hukum. Hukum itu mengatur seluruh orang dilarang menistakan agama yang diakui di Indonesia dalam bentuk apapun.
apakah dengan ucapan, dengan tulisan, dengan mungkin gerak tubuh ya yang mengejek, merendahkan, itu dilarang. Itu secara hukum. Nah, misalkan ada mungkin salah satu tokoh agama mayoritas gitu menjelekan agama lain atau mendoktrin pengikutnya untuk menjelekan agama lain juga. Apakah secara si minoritas ini bisa menggugat dia? Karena kan minoritas biasanya suaranya lebih kecil ya Pak, dan mungkin kadang juga di Indonesia ini tidak terlalu didengarkan. Nah, solusi terbaiknya bagaimana Pak untuk teman-teman kita yang minoritas ini? Untuk menentukan seseorang itu terpenuhi unsur pidana atau tidak ya dari perbuatannya, dari ucapannya mungkin ya, itu ada proses pemeriksaan atau penyelidikan yang panjang. Misalkan saya banyak masyarakat yang mendengarkan ceramah saya, misalkan saya sebagai salah satu pemuka agama. Kemudian saya membaca kitab suci yang saya yakini di agama saya, tapi dalam kitab itu kemudian menyinggung agama lain. Itu bukan bagian dari penistaan gitu. Tapi kalau misalkan kita Betul. langsung menjelek-jelekan tanpa membawa kitab suci yang kita tahu, itu kita baru bisa kena. Betul, yang tidak berdasar itu yang tidak boleh. Apalagi itu disampaikan di ruang terbuka ya, ruang publik yang semua orang bisa akses. Dan tidak ada dasarnya, hanya opini pribadi, tidak suka pribadi dengan agama tertentu, dijelek-jelekan, direndahkan. Nah, itu secara pidana bisa diminta pertanggungjawaban. Oh, jadi untuk siapapun kita yang ada di negara Indonesia ini, jangan pernah sampai menistakan salah satu agama apapun, meskipun agama mereka minoritas. Itu ingat buat Betul. para mayoritas. Lanjut Pak. Ada pertanyaan lain Pak. Ini pertanyaannya tentang pemerintah Pak. Apakah boleh kita nolak digusur oleh pemerintah yang mau membuat jalan tol? Nggak boleh. Kenapa gak boleh Pak? Kan bukankah itu salah satu hak kita Pak, untuk mempertahankan tanah kita? Apakah tidak ada undang-undang yang melindungi hak kita atas aset kita pribadi kan itu? Tiba-tiba pemerintah datang langsung mau ngambil tanah kita aja gitu. Kenapa kita tidak boleh menolaknya? Ada ketentuan yang mengatur terkait pembebasan lahan ya. Jadi intinya begini, kalau pemerintah punya keperluan untuk kepentingan umum ya, apakah bangun bandara misalkan, jalan tol, itu boleh hak masyarakat dalam hal ini dikesampingkan. Tapi tidak 100%, artinya begini, terhadap tanah milik masyarakat itu akan diambil oleh pemerintah untuk dimanfaatkan atau dialihkan menjadi sarana publik. Dimanfaatkan untuk bangun tol misalkan. Tapi hak masyarakat tetap ada mendapatkan ganti kerugian yang nilainya akan ditentukan oleh tim penilai independen. Jadi bukan pemerintah tiba-tiba Rp1.000 ya per meter gitu, itu enggak. Ada tim independen nanti yang diturunkan untuk menilai ini harga tanah di sekitar sini berdasarkan banyak pertimbangan ya, harganya berapa, itulah yang diberikan kepada masyarakat. Jadi Pak, tapi kalau misalkan yang mau ngegusur itu swasta yang berafiliasi sama pemerintah, apakah kita bisa masih nolaknya gitu Pak? Kalau misalkan swasta yang terafiliasi. Kita lihat dulu ya kasus per kasus ya seperti apa gitu. Misalkan dia hanya bangun rumah pribadi gitu, tapi selama ini saya kan mitra pemerintah gitu. Iya, tapi dalam kasus ini rumah pribadi gitu itu nggak bisa gitu. Kalau misalkan yang mau ngebuat pemerintah itu, kita tidak bisa menolaknya sama sekali ya Pak? Betul. Namun terhadap tanah yang diambil oleh pemerintah, kita punya hak mendapatkan ganti kerugian yang nilainya akan diukur oleh tim independen yang akan menilai. Tapi Pak, kalau misalkan nilainya bagi kita kecil gitu Pak, apakah kita bisa meminta banding untuk menjadi lebih sedikit besar gitu? Betul. Setelah ditentukan nilai oleh pihak pemerintah ya atau panitia pembebasan lahan ya, dia sudah menentukan nilai, tapi menurut kita sangat kecil. Kita diberi waktu 14 hari untuk melakukan keberatan atau gugatan ke pengadilan yang intinya nilai tersebut sangat kecil, jadi kita minta supaya dinaikkan. Tapi kalau dalam waktu 14 hari kita tidak menggunakan hak kita dianggap menerima. Terus begini, misalkan tanah lagi sengketa nih, si A sama si B. Sekarang pemerintah masuk membebasin jalan untuk tol gitu. Jadi siapa ini yang terima duit gitu? Nah, duit ini nanti dititip di pengadilan. Ada namanya konsinyasi. Dititip di pengadilan, siapa yang menang nanti yang bisa buktikan apakah sertifikatnya ada atau putusan pengadilan ya, bersengketa tadi. Siapa yang menang datang ke pengadilan, ambil uangnya. Jadi dititip di sana nanti. Oh, jadi intinya semua apapun itu tentang pembebasan lahan itu wajib di pengadilan ya Pak? Betul, termasuk misalkan ya, ada tanah ini yang ada sertifikatnya tapi pemerintah misalkan ya, bukan sertifikat ya, sorry, ada dokumennya bukan sertifikat dan pemerintah bingung ini siapa yang punya gitu, atau orangnya lagi merantau misalkan, itu uang nanti dititip di pengadilan. Orangnya datang bawa dokumen, ambil di pengadilan. Bukan berarti orangnya nggak ada nih, kita gusur jadi tol nggak usah dibayar, enggak, tetap dibayar. Lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa hukumnya jika suami tiba-tiba nikah lagi dan tanpa persetujuan istri
apakah pernikahannya sah secara hukum? Nikahnya tidak sah. Kenapa tidak sah, Pak? Syarat nikah itu harus ada persetujuan istri pertama. Tapi kalau misalkan kita udah keburu kesal, dia udah nikah duluan dan tidak diakui oleh pemerintah, apakah kita bisa mempidanakan suami kita yang telah menikah lagi gitu, Pak? Bisa banget. Jadi kalau ada suami nikah lagi tanpa izin istri dan terlanjur nikah ini ya, laporin aja ke polisi. Bakal dipenjara itu suaminya. Oh, meskipun dia nikah siri, Pak? Ya nikah siri apa? Kalau nikah siri tadi sempat kumpul ya dalam satu rumah, ya malah kita laporinnya bukan pernikahan, tapi perzinahan kan? Oh, jadi kalau misalkan nikahnya gak resmi dan tidak diakui pemerintah dan dia udah nikah, jatuhnya itu ke perzinahan, Pak. Kalau misalkan di hukum Indonesia ya, mungkin beda sama hukum agama. Ya betul. Jadi dia intinya nggak bisa lari. Kalau dia bilang ini nikahnya sah di mata agama dan di mata pemerintah negara gitu ya, ya maka dia akan dipidana karena nikah tanpa izin. Tapi kalau dia bilang enggak, saya nggak nikah gitu, ya tapi udah kumpul bareng nih dengan perempuan baru gitu, ya dia dipidana juga atas laporan perzinahan. Oh, jadi intinya kalau misalkan buat para istri-istri yang telah dikhianati oleh suami-suaminya, kalian bisa mempidanakan suami kalian kalau tiba-tiba dia nikah tiba-tiba. Ingat itu. Betul. Nah, Pak, lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya ini tentang debt collector, Pak. Mata elang lah kita sebut. Biasanya kan rata-rata orang nyebutnya mata elang, matel. Oke. Apa hukumnya debt collector yang tarik kendaraan kita secara paksa? Apakah mereka bisa kita penjarakan, Pak? Bisa. Kenapa bisa, Pak? Dan kenapa banyak kasus-kasus yang udah narik kendaraan tapi mereka aman-aman aja gitu? Apakah tidak ada yang melapor? Apakah bagaimana, Pak? Saya juga bingung mau nanya apa. Jadi gini, narik paksa kendaraan orang itu nggak bisa. Itu kategori merampas ya. Yang pertama dia narik nggak bisa. Yang kedua, bagaimana kalau orang nyicil kendaraan ya, kemudian kok macet cicilannya, terus untuk melindungi pihak yang memberi hutang ya, pembiayaan atau leasing ya, itu gimana gitu? Jalurnya adalah dia harus menggugat dulu ke pengadilan. Kalau pengadilan nanti bilang, oke, ini orang nggak bayar, sita motornya, mobilnya, baru boleh disita. Oh, jadi leasing kalau misalkan mau ngambil tarik motor orang wajib ke pengadilan dulu, Pak. Gak boleh asal tarik paksa. Betul, harus pengadilan. Kecuali si orang ini yang kredit ini ya, dia mengakui, oke deh, udah 3 bulan nih nggak bayar, silakan kalau mau ditarik itu dengan sukarela, itu baru boleh. Tapi kalau orang yang nggak mau, harus lewat pengadilan. Apakah kalau misalkan sebelumnya si leasing ini ngadain perjanjian gitu, kalau misalkan 3 bulan jika dia tidak bayar, motor akan ditarik paksa, apakah itu boleh ditarik? Kalau misalkan sebelumnya ada perjanjian. Kalau misalkan belum ada perjanjian kan kita tahu kan tadi kata Bapak sendiri kita langsung ke pengadilan. Kalau misalkan udah ada perjanjian itu bagaimana, Pak? Perjanjiannya nggak berlaku. Kenapa perjanjiannya nggak berlaku, Pak? Ada aturan yang lebih tinggi lagi di atas perjanjian antara pihak leasing dengan masyarakat ya yang berhutang, yang mengatakan setiap eksekusi atau penarikan kendaraan harus melalui pengadilan, kecuali sukarela tadi menyerahkan. Jadi tidak ada jalan lain, walaupun ada perjanjian, tidak boleh secara paksa diambil kendaraan sebelum adanya putusan pengadilan. Oh, jadi intinya kalau misalkan kalian nih yang punya hutang belum membayar kredit cicilan motor, terus motor kalian ditarik, kalian bisa menolaknya full. Nah, apalagi kalau misalkan leasingnya udah main kasar, Pak, itu malah bisa kita pidanakan ya, Pak, atas kasus kekerasan. Betul, kekerasan dalam bentuk apapun, siapapun tidak dibenarkan. Mau itu masyarakat atau petugas, tidak boleh ada kekerasan. Itu sudah tersendiri lagi ya. Jadi penarikan kendaraan tadi sudah perampasan, kemudian penganiayaan juga beda, pemukulan itu beda. Jadi berlipat-lipat nanti yang bisa dipidanakan ke dia. Oh, oke, Pak. Saya jadi paham, Pak. Jadi kalau misalkan nanti saya ngutang, aman lah berarti, Pak. Bisa nolak saya kalau misalkan ditarik oleh leasing di jalan. Next, ya, Pak. tapi hati-hati bakal di blacklist nama kita kan kalau kita nyicil bermasalah, nama kita di blacklist. Bisa di blacklist sih, tapi ya. Oke juga sebenarnya. Pak, ada pertanyaan lanjutan, Pak. Ini tentang suami istri lagi, Pak. Ini banyak netizen yang nanya tentang percintaan kayaknya. Apa hukumnya jika suami tidak datang ke perceraian? Apakah perceraiannya bisa dilanjutkan, Pak? Tetap dilanjutkan. Dan apakah bisa cerai langsung atau gimana, Pak? Meskipun si suaminya kan nggak datang nih, hanya istrinya aja yang datang. Oke, jadi proses persidangan itu ya, kalau istrinya yang mengajukan cerai ya, kemudian si suaminya ini sudah disurati oleh pengadilan, sesuai alamatnya sudah betul ya,
tapi kok pada hari yang ditentukan, hari sidang, ternyata suaminya nggak datang, itu oleh hukum dianggap sudah melepaskan haknya. Sehingga apa? Hakim secara sepihak nanti akan memutus apa yang diminta istri dengan bukti-bukti yang ada akan dikabulkan. Berarti Pak, kalau misalkan sebagai suami yang digugat cerai oleh istrinya, akan rugi dong Pak kalau misalkan nggak datang. Dia kan nggak bisa melakukan banding gitu kan. Ya betul, jadi sangat rugi kalau kita dipanggil pengadilan ya, nggak mau datang gitu. Dalam kasus apapun, apakah digugat cerai, atau tiba-tiba ada yang gugat kita nih karena kita dituduh punya hutang misalkan, itu kita datang, kita jelaskan ke pengadilan. Karena kalau nggak datang, ini nggak ada perlawanan gitu. Hanya dari versi penggugat aja nanti yang didengar sama hakim dan akan dikabulkan secara sepihak. Jadi kalau misalnya kita kena kasus apapun itu dan ada panggilan dari pengadilan, lebih baik kita datang. Sangat dianjurkan ya Pak untuk datang. Betul, kita harus datang. Toh datang juga tidak rugi. Pengadilan kan tidak memenjarakan orang ya kalau perdata. Jadi datang saja kita jelaskan. Kecuali kita ngebunuh orang kan, kita bisa jadi kan orang-orang malah pada kabur gitu kalau bunuh orang. Tapi kalau misalkan perdata kayak gini, lebih baik datang untuk mengamankan hak-hak kita juga ya Pak. Betul, dan kalau pembunuhan yang manggil kan polisi bukan hakim, jadi beda jalurnya. Oh, saya nggak tahu Pak, sorry Pak. Saya tidak tahu menahu tentang hukum-hukum di Indonesia, makanya saya sering bertanya ke Bapak. Jadi makasih Pak udah jawab, karena saya juga jadi nambah sedikit ilmunya, sedikit aja. Lanjut Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak dari netizen. Bagaimana hukumnya kalau pasangan kita menolak untuk bercerai? Apakah secara hukum kita bisa langsung menggugatnya sendiri Pak, meskipun kita gak diizinkan oleh pasangan kita? Kalau nunggu disetujui, nggak jadi cerai dong jatuhnya. Ya betul juga sih Pak. Tapi kalau misalkan nggak ada izin gitu, apakah masih bisa cerai gitu Pak? Lanjut aja gitu, kita langsung datang ke pengadilan atau seperti apa Pak? Iya, jadi pihak yang merasa sudah tidak nyaman, tidak cocok, atau sudah tidak bisa dilanjutkan lagi rumah tangganya ya, itu bisa langsung ke pengadilan tanpa minta persetujuan pasangan. Nanti pengadilan yang panggil pasangan dengan surat panggilan yang resmi dari pengadilan, silahkan mau datang boleh, nggak datang boleh, tapi gugatan tetap jalan. Kalau misalkan secara hukum kayak gitu, tapi bukannya kalau misalkan secara agama itu bukannya misalkan si cewek itu harus nunggu talak dari laki-laki dulu atau kayak gimana Pak? Apakah bersinggungan antara secara hukum agama dan secara hukum di Indonesia ini? Jadi cerai itu kan hak masing-masing ya, suami punya hak, istri punya hak untuk mengajukan cerai. Dan kita pisahkan ya, untuk yang agama Islam ke pengadilan agama, yang non-muslim pengadilan negeri. Jangan salah datang. Lanjut Pak, kita ke pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana hukumnya kalau kita diperkosa sama orang gila? Apakah orang gila itu bisa dipenjarakan atau enggak? Ini gila apa ini? Gila harta, gila hormat, gila apa ini? Dia gila tidak waras Pak, kayak orang gila yang suka makanin sampah gitu pinggir jalan. Terus misalkan tiba-tiba ada seorang wanita cantik seperti Anya Geraldine misalkan tiba-tiba diperkosa lah oleh si orang gila ini. Apakah si orang gila ini bisa dipidanakan atau tidak? Jadi orang gila tahu juga ya mana cantik mana enggak ya. Oke lah, anggaplah itu terjadi lah. Saya belum pernah jadi orang gila Pak. Jangan nanya hal-hal yang gila. Oke, anggaplah itu terjadi ya, seandainya itu terjadi. Jadi gini, ada dalam hukum pidana itu disebut alasan pemaaf. Jadi perbuatan orang gila tadi ya, itu tetap secara hukum dianggap salah. Tapi karena dia tidak mampu mengendalikan pikirannya ya, dia anggap gila tadi ya, kategori gila, sehingga oleh hukum dia diberikan maaf. Alasan pemaaf itu dia dibebaskan. Tapi dibebaskan juga hakim akan melihat, kalau dibebaskan lepas akan mungkin ya mengindikasikan dia akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hakim bisa memerintahkan dia ditahan di panti sosial misalkan gitu. Itu bisa. Tapi secara hukum dia tidak dipenjara. Secara hukum si orang gila ini gak dipenjara. Tapi kalau misalkan ada orang yang perkosa orang gila, dia dipenjara atau enggak Pak? Orang normal nih perkosa orang gila, kan orang gila gak bisa menggugat nih kan. Ayo gimana kalau kayak gitu? Ayo. Kita kembali ke awal, orang gila tidak dipenjara gitu. Jadi kalau orang ngaku waras merkosa orang gila, jangan-jangan gila juga dia. Masuk akal. Dia juga gila. Tapi berarti nggak bakal ada yang ngegugatnya juga Pak. Berarti aman-aman aja dong. Bukannya kalau misalkan yang masalah pemerkosaan ini harus ada yang menggugatnya kan baru jadi kasus. Kalau memang dia itu terbukti gila, dia aman. Tapi kalau hasil pemeriksaan kepolisian nanti ya, dia hanya pura-pura gila gitu, dan dia memperkosa orang gila, dia tetap akan dikenakan pidana. Jadi yang dilindungi orang gila, orang yang tidak gila tetap kena. Oh, jadi intinya jangan jadi orang gila lah.
Misalkan Oke, tiba-tiba oke. ada seorang wanita cantik seperti Anya Geraldine, misalkan tiba-tiba Oke. diperkosa lah oleh si orang gila ini. Apakah si orang gila ini bisa dipidanakan atau tidak?